Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga himpunan, selamat datang kembali di podcast of Himatekpen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi pada episode spesial yang membahas mengenai Hima mengajar apakah bisa? Bersama saya Aryas Mulia selaku host pada episode kali ini. Namun pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian karena saya sudah ditemani oleh dua orang narasumber yang sangat cantik-cantik dan luar biasa. Beliau berdua adalah Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Kimia FKIP ULM. Langsung saja karena beliau berdua sudah ada di hadapan kita, mari kita sapa terlebih dahulu. Halo warga himpunan, kami dari Himpunan Mahasiswa Kimia FKIP ULM. Perkenalkan, saya Anissa selaku Ketua Umum HIMKI periode 2024-2025 dan rekan saya Eliana Nursa Fitri sebagai Wakil Ketua Umum HIMKI periode 2024-2025. Selamat bergabung nih Kak Anissa dan Kak Nana, boleh dipanggil Kak Nana? Oke. Kalau boleh tahu nih Kak, apa kabar nih hari ini Kakak berdua? Mungkin bisa dari Kak Anissa dulu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah baik meskipun. Terus kalau boleh tahu nih Kak, selain menjadi seorang ketua umum dan wakil ketua umum nih, kalau boleh tahu apa sih Kak kesibukan Kakak berdua gitu? Selain di himpunan, kalau boleh tahu, mungkin bisa dari Kak Anissa. Oke, mungkin untuk kesibukan sehari-hari selain di himpunan tidak ada sebenarnya. Ya, paling sibuk kuliah aja, ngerjakan tugas-tugas dan lain-lain. Sisanya ya di himpunan. Untuk yang di luar himpunan nggak ada kegiatan lain selain kuliah. Kak Nana? Sebenarnya sama aja sih sama Nisa, nggak ada kesibukan yang lebih lah selain di himpunan sama di kuliah. Oh, berarti masih sibuk sebagai mahasiswa dan sebagai himpunan. Tapi kan kalau saya dengar-dengar nih mahasiswa kimia ini kan memang sibuk laprak ya Kak, kebanyakan sibuk praktek dan segala macam. Terus nih Kak, tadi kan kita sudah menyinggung sedikit mengenai Hima mengajar apakah bisa. Terus kemarin tuh kan kakak sudah kita nih ikut di diksi di prokernya Hima Tekpen yang diskusi dan silaturahmi. Kami tuh tertarik dengan ada salah satu nih yang proker dari himpunan kakak yang mengatakan mengenai Himki mengajar. Nah, kalau boleh tahu Kak, Himki mengajar itu apa sih Kak? Mungkin dari kakak bisa dijelaskan itu Himki mengajar itu seperti apa gitu Kak? Oke, jadi untuk HIMKI mengajar sebenarnya ini program kerja baru juga di HIMKI dan proker HIMKI mengajar ini baru ada di periode sebelumnya, di periode 2023-2024. Dan karena peminat dan juga kemarin itu dapat apresiasi yang bagus, makanya kami teruskan lagi ke pengurusan kami sekarang. Untuk HIMKI mengajar, kalau tahun kemarin itu kami sasarannya anak-anak SD, dan untuk tahun ini kemungkinan masih anak-anak SD juga sasarannya. Dan untuk yang periode kemarin itu kami kolaborasi dengan komunitas-komunitas lain. Ya, jadi bukan yang internal HIMKI aja. Oh, jadi ini program kerja ya Kak? Berarti program kerja yang baru berjalan setahun atau 2 tahun karena dari pengurusan yang terdahulu. Nah, terus nih Kak, kalau boleh tahu, kan setiap sesuatu tuh pasti ada sebab dong Kak terjadinya atau hal yang melatar belakangi. Apa sih Kak yang jadi motivasi atau alasannya jadi proker Himki ini diadakan gitu? Ya karena sebenarnya bukan dari kami kan yang mencetuskan HIMKI mengajar ini, tapi dari ketua umum kami periode terdahulu. Nah, itu mengapa beliau ingin membuat HIMKI mengajar ini? Yang pertama karena ingin ada pembaharuan di proker di Hima, dan ini sebenarnya merupakan program kerja unggulan SC kami yang terdahulu. Nah, jadi HIMKI mengajar ini merupakan program unggulan. Terus juga dari beliau tuh melihat
bahwa di Banjarmasin ini masih banyak anak-anak jalanan ataupun anak-anak yang masih kekurangan dalam pendidikan karena ekonominya yang terbatas mungkin. Nah, jadi dari sana itu eh, ketua umum kami yang terdahulu dan periode yang terdahulu itu mempunyai pikiran untuk melaksanakan himki mengajar ini. Mungkin dari Nisa ada. Ya, jadi untuk himki mengajar yang mencetus itu mungkin boleh ulun sebutkan namanya lah. Oh, silakan. Ya, untuk pencetusnya itu seperti yang dikatakan Eliana tadi dari ketum terdahulu Kakak Mahrudi Febrisa. Jadi salah satu alasan beliau mencetus himki mengajar ini yang pertama karena beliau kan SC dan di himki itu SC ada namanya proker unggulan yang dibawakan ketua umum sama wakil ketua umum yang terpilih. Nah, jadi beliau ini tidak mau kalau proker unggulan yang biasa aja, jadi harus yang benar-benar unggul dan bisa memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat luas juga, bukan hanya di internal himki aja. Jadi lahirlah ini proker himki mengajar. Oh, jadi himki mengajar ini kayak kesannya supaya himpunan ini tidak sekedar berdedikasi atau berkontribusi di lingkungan kemahasiswaan atau perkuliahan saja ya Kak, tapi juga untuk masyarakat luar. Iya, dilihat juga dari di daerah Banjarmasin banyak banget anak-anak pinggir jalan yang tidak sekolah, yang karena kebutuhan ekonominya kurang mungkin. Nah, karena itu juga proker ini ada. Tapi tujuan kami itu bukan untuk biar mereka bisa langsung pintar atau yang lain-lain, bukan. Tapi untuk setidaknya tuh memberi pengalaman belajar buat mereka. Jadi karena dilihat dari permasalahan nyata di Banjarmasin tadi, bahwa anak-anak di Banjarmasin tuh masih banyak gitu yang tidak bersekolah. Kita juga masih banyak melihat anak-anak di Banjarmasin tuh yang di jalan-jalanan, entah dia jualan biasanya kan ada di lingkungan kampus. Nah, dari situ terpikirlah untuk mencetuskan himki mengajar ini. Himki mengajar ini juga di kami pastinya tentang pendidikan, dan pendidikannya itu berupa pengenalan sedikit lah tentang kimia gitu. Karena kan kimia ini pasti dianggap orang tuh susah gitu. Anak SMP, anak SMA juga nganggapnya susah gitu. Nah, karena kimia juga abstrak gitu, makanya kami membawakan sedikit kimia, bahwa kimia itu ada loh di lingkungan sehari-hari gitu. Seperti yang dilaksanakan di periode sebelumnya, itu kami sedikit membawakan kimia, eksperimen tentang kimia, itu tentang bagaimana sih cara membuat gunung berapi ya kan, Sa. Nah, di situ anak-anak tuh sangat tertarik tuh. Wah, ternyata kimia tuh seru banget loh gitu. Jadi ini nih muncul dari keresahan yang ada di lingkungan, terutama di Banjarmasin ya, memang karena banyak anak-anak di luar sana yang mungkin belum bisa merasakan bagaimana bangku sekolah gitu ya Kak. Terus nih, Kak kan tadi sudah mengatakan bahwa mengenalkan kimia nih, bahwa kimia itu memang sih Kak, mungkin di pikiran saya sendiri kimia tuh wah ini sudah banyak praktik segala macam, agak rumit gitu. Tapi kan gimana nih Kak cara Kakak untuk menarik minat anak-anak jalanan tadi untuk bisa ikut di himki mengajar gitu nah Kak, atau belajar dengan kakak-kakak sekalian. Soalnya kan gak mungkin dong Kak anak-anak tiba-tiba datang langsung ikut, kecuali kayak gimana gitu Kak cara Kakak untuk mengajak mereka supaya mau ikut di himki mengajar ini tadi, atau ikut kegiatan himki mengajar ini tadi Kak. Oke. Jadi untuk anak-anak kemarin itu di himki kerjasama sama komunitas lain dari Sekolah Rakyat Kalsel. Jadi Sekolah Rakyat Kalsel ini memang tiap minggunya pasti ada kayak ngajar turun langsung ke beberapa tempat. Kalau kemarin itu kami di Banjarbaru, di Taman Banjarbaru situ. Dan itu biasanya setiap minggu. Jadi awalnya karena proker baru, kami belum tahu juga kan berapa persen tingkat keberhasilannya. Jadi kemarin kami putuskan untuk kerja sama komunitas. Jadi belajar juga sama mereka gimana cara mereka menarik minat anak-anak itu.
Tapi karena sekolah rakyat Kalsel tuh memang komunitas yang mengajar anak-anak di pinggiran. Jadi itu pasti ada anak-anaknya yang datang tiap minggunya kayak gitu di tempat itu. Berarti izinnya Kak, berarti itu memang anak-anak yang sudah sering berarti yang belajar di komunitas itu ya Kak. Nah, terus Kak untuk tempat nih mengajarnya itu apakah di satu tempat atau berpindah gitu Kak? Kayak kan ini mungkin setiap minggu atau bulan gitu kegiatannya? Apakah tempatnya memang di tempat yang sama atau nanti oh yang kedepannya kan di sini gitu Kak? Apakah ada seperti itu Kak? Jadi kalau untuk yang periode kemarin itu ngajar cuma 1 kali aja dalam satu kepengurusan. Dan kemarin itu cuma di Banjarbaru itu aja. Tapi kalau untuk komunitasnya itu sendiri biasanya beliau kalau tahun lalu itu di Banjarbaru aja. Cuma kalau untuk tahun ini katanya ada lagi yang di Banjarmasin di daerah Patung Bekantan. Ya, tapi kalau untuk periode ini kami himkim ngajar insya Allah langsung turun ke sekolah terpencil. Ya. Jadi bukan sama komunitas tapi mau ke sekolah langsung, insya Allah. Nah, terus nih Kak, kalau dari kakak berdua nih, kira-kira ada tips gak Kak untuk kayak dalam kita nih mengajarkan background kita nih seorang pendidik nih bahkannya tuh itu tuh bagaimana sih tips mengajar yang baik gitu untuk turun ke masyarakat supaya bisa memotivasi himpunan-himpunan lain untuk bisa punya proker yang kayak seperti Himki untuk mengajar juga turun langsung ke masyarakat gitu Kak. Yang pertama pastinya survei gitu. Kita harus lihat siapa sih yang kita ajar gitu. Terus yang kedua pastinya kita harus mempersiapkan diri kita dulu. Persiapkan diri, harus percaya diri untuk pembawaan kita sendiri gitu. Supaya yang kita ajar juga enjoy gitu. Karena kalau kita terpaku sendiri sama kita harus sama diri kita yang harus kita nih harus mengajarkan ini kepada mereka gitu. Itu menurutku kurang enjoy gitu. Jadi ya kita tuh harus percaya diri aja gitu, jangan terlalu terpaku sama materi apa sih yang harus kita bawakan gitu. Kalau dari Kak Anissa? Ya kalau dari aku kurang lebih sama kayak Nana tadi. Dan yang pasti kita tuh harus tahu kita nih mau membawakan apa juga ke anak-anak tersebut. Misalnya kayak kami kemarin tuh kan medianya lewat gambar itu kan sambil bercerita. Nah, yang kami bisa lah. Oke, jadi berarti ini bahwa bisa saya simpulkan ya Kak bahwa himpunan atau hima itu tidak sekedar bisa mengajar atau berkegiatan atau berkontribusi cuma di lingkungan kampus, tapi juga bisa turun ke masyarakat, terutama untuk mengajar. Terutama kan kita di FKIP ya, sudah pasti mengajar itu adalah hal yang tidak bisa dilepaskan dari seorang mahasiswa FKIP. Dan juga untuk bisa memotivasi himpunan-himpunan lain kita tuh harus percaya diri gitu ya Kak untuk kayak misalnya ingin menyampaikan atau ingin berbagi ilmu, terutama kan kayak kita mengajar nih berarti kita mentransfer ilmu kita ke adik-adik atau anak-anak ataupun baik anak-anak di jalanan maupun di sekolahan. Oke, mungkin itu saja Kak beberapa pertanyaan di podcast kali ini. Mungkin pertanyaannya cukup santai ya Kak, mungkin cukup singkat juga. Mungkin dari Kakak ada closing statement Kak sebelum kita mengakhiri podcast kali ini? Ya, jadi untuk closing statementnya itu kepada himpunan-himpunan yang lain, jangan takut untuk membawa perubahan-perubahan baru di himanya, jangan takut juga untuk membuat proker-proker yang baru nih. Kalau mau dibawakan silahkan aja. Dan kalau ada proker mengajar bisa aja untuk berkolaborasi dengan Himki. Mungkin kalau dari hima-hima lain atau Tekpen mau collab lagi sama Himki boleh hubungi Eliana. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih nih Kak untuk closing statement-nya yang sangat luar biasa ya. Semoga ini bisa menarik dan memotivasi himpunan-himpunan lain juga. Baiklah Kak, sebelumnya terima kasih banyak karena Kakak sudah meluangkan waktu bisa berhadir pada podcast kali ini.
Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kembali yang sebesar-besarnya kepada Kak Anissa dan Kak Nana karena sudah berhadir. Dan saya juga selaku host memohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya. Salam warga himpunan.